Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tema yaitu khalifah dan imamah. Khalifah dan imamah sering dijadikan sebagai suatu terma yang sama, yaitu yang memiliki arti sebagai pemimpin ataupun menunjukkan terma kepemimpinan. Khalifah dan imamah sama-sama mengandung arti sebuah kepemimpinan, namun secara substansial memiliki makna yang berbeda. Secara esensi, khalifah cenderung digunakan untuk menggambarkan atau menyebutkan seorang pemimpin pada sebuah negara dengan sistem khalifah. Dan imamah di sini yaitu diambil dari kata imam, yaitu berarti seorang pemimpin. Namun dalam konotasinya imamah diartikan sebagai seorang pemimpin dalam artian spiritual, bukan secara institusional, sebagaimana halnya dengan khilafah atau khalifah. Konsep dua kepemimpinan antara khilafah dan imamah dipakai ketika pada masa-masa yang telah lalu. Misalkan kita melihat konsep khilafah digunakan pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa para pemimpin Khulafaur Rasyidin. Itu mereka membangun konsep kenegaraan dengan konsep khilafah, dan pemimpin pada suatu konsep negara yang menganut sistem khilafah dipanggil atau disebutkan dengan nama khalifah. Sedangkan imamah itu cenderung dianut oleh para kaum Syiah yang pada masanya menganggap bahwasannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang sah ataupun seorang imam yang sah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun sangat disayangkan hari ini umat baik itu dari kalangan Sunni maupun Syiah memandang khalifah dan imamah sebagai dua terma yang sama yang berarti sebuah kepemimpinan, namun tidak dibedakan antara konotasinya antara khalifah yaitu pemimpin struktural ataupun institusional yang administratif dengan imamah konsep kepemimpinan berdasarkan sebuah keimanan, keyakinan. Jadi konsep khilafah dan imamah memiliki sebuah ataupun suatu hal yang berbeda.
khilafah ataupun khalifah di sini adalah suatu konsep negara, yaitu yang dibatasi oleh batas teritorial dan kekuasaannya memiliki batas, sedangkan imamah tidak diikat oleh batas teritorial, akan tetapi mampu meluas ke seluruh penjuru. Yang penting orang tersebut meyakini tentang konsep imamah tersebut. Sangat berbeda jauh jika kita bandingkan dengan konsep khilafah. Jadi pemimpin dalam konsep khilafah dan imamah memiliki makna yang berbeda. Dalam artian pemimpin khilafah merupakan pemimpin yang sah secara administratif dan institusional karena ia bersifat kontrak sosial, yaitu ditunjuk atau dipilih langsung oleh masyarakat. Beda halnya dengan imamah yang ditunjuk ataupun diyakini oleh umat, bukan mendapatkan kontrak sosial dari masyarakat. Sebagaimana halnya ketika kita mengambil contoh dari Rasulullah SAW, ia dijadikan sebagai seorang imam ataupun seorang nabi pada masa itu bukan atas dasar kontrak sosial ataupun pengakuan dari masyarakat, melainkan kehendak ataupun ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep imamah menggunakan konsep sebagaimana pengangkatan ataupun penunjukan kenabian Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mementingkan atau tidak memerlukan sebuah kontrak sosial ataupun suatu pengakuan dari masyarakat, akan tetapi ia dipilih secara langsung. Ia diyakini sebagai seorang penerus Nabi, maka ia ditunjuk secara langsung oleh Nabi, dan pemimpin-pemimpin seterusnya ditunjuk oleh imam sebelumnya, dan begitu seterusnya. Maka dari itu para kaum Syiah meyakini bahwa Ali adalah imam setelah Rasulullah SAW. Imam bukan dalam artian institusional dan juga bukan secara administratif, melainkan secara emosional ataupun secara transdental. Ali merupakan seorang imam yang ditunjuk langsung oleh Rasul untuk menggantikan Rasulullah SAW. Jadi konsep khalifah dan imamah memiliki sebuah space ataupun ruang yang berbeda. Jadi ketika pada masa wafatnya Rasulullah SAW, para kaum Syiah kemudian menentang 3 khalifah sebelum Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Mereka mengkritisi dari segi kepemimpinan secara struktural ataupun secara institusional dan secara administratif. Maka bukan kaum Syiah menentang khalifah Abu Bakar, Utsman, dan juga Ali, bukan mencegah kekuasaan dari Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman, akan tetapi ia mengkritik sebagai seorang rakyat bahwasannya ada sebuah kesalahan di dalam kepemimpinan dari Abu Bakar, Utsman, dan juga Umar. Beda halnya ketika mereka mengakui Ali sebagai seorang imam, tentu ini bukan berada pada terma sebuah kenegaraan, akan tetapi lebih kepada bagaimana ia meyakini Ali sebagai sosok yang telah ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk menggantikannya sebagai seorang imam, itu secara emosional dan juga secara pengetahuan. Ali adalah orang yang suci, dikarenakan sejak lahir Ali sudah beragama Muslim. Beda halnya dengan 3 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Mereka adalah orang-orang yang
masuk ke dalam Islam setelah mereka dewasa. Maka dari itu 3 khalifah sebelum Ali merupakan khalifah dalam artian secara institusional dan juga administratif, bukan seperti imam sebagaimana yang diakui para kaum Syiah terhadap Ali. Namun dewasa ini, kedua terma yang berbeda ini seringkali diartikan sebagai suatu hal yang sama, dikarenakan memiliki sebuah esensi yang sama sebagai seorang pemimpin, namun artian yang sama juga diarahkan kepada fungsi antara imamah dan juga khilafah. Konsep dari kedua bentuk negara ini ataupun bentuk suatu kepemimpinan itu terletak kepada substansi daripada dua kepemimpinan tersebut. Ketika khalifah itu memimpin suatu negara, beda halnya dengan imamah yaitu memimpin umat, itu dikhususkan untuk umat muslim, akan tetapi khilafah itu melindungi seluruh warga negaranya karena ia mendapatkan jabatannya ataupun kedudukannya berdasarkan kontrak sosial yang ditunjuk secara langsung oleh rakyat dan bukan ditunjuk langsung oleh penerusnya, ataupun sebagaimana yang diyakini oleh kaum Syiah bahwasannya imamah harus dipilih langsung oleh seorang nabi ataupun pemimpin sebelumnya. Maka dari itu konsep khalifah mengedepankan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan juga tidak memiliki cacat moral, maka ia berhak untuk menjadi seorang khalifah. Beda halnya dengan imamah, ia tidak memiliki suatu syarat khusus untuk menjadi seorang imamah atau seorang imam, akan tetapi ia merupakan suatu garis tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan seorang pemimpin bagi umat, yang memimpin umat bukan dalam konteks kenegaraan. Maka dari itu, untuk pemahaman supaya tidak terjadi suatu kontradiksi antara khalifah dan juga imamah, perlu kita ketahui bagaimana konsep kepemimpinan dalam khalifah dan juga imamah, agar tidak terjadi perselisihan antara kaum Sunni dan juga kaum Syiah yang dewasa ini semakin ketat. Untuk itu pemahaman-pemahaman secara mendasar terhadap konsep khalifah dan juga imamah harus terus dikembangkan agar tidak terjadi suatu pemelesetan esensial daripada konsep khalifah dan juga imamah yang pada hari ini juga begitu gencar dibicarakan oleh beberapa tokoh-tokoh muslim di dunia. Untuk itu konsep daripada khilafah dan juga imamah memiliki makna yang sama dalam artian mereka adalah pemimpin, namun secara substansi mereka memiliki suatu perbedaan yang sangat jauh tentang ruang lingkup ataupun objek yang dipimpin, merupakan suatu hal yang menjadi pembeda antara khalifah dan juga imamah. Ketika khalifah tidak memilih siapa yang dipimpinnya, baik itu dari kalangan muslim maupun non muslim, ketika ia masih berada dalam teritorial sebuah khilafah tersebut, maka seorang khalifah tersebut berhak untuk melindungi warga negara tersebut. Beda halnya dengan konsep imamah, yaitu imam bagi para umat yang dikhususkan di sini adalah para kaum muslim yang notabene-nya cenderung terlahir dari para penerus nabi, yaitu para keturunan nabi yang dalam konsep Syiah dikenal dengan 12 imam, yaitu keturunan para nabi, para habaib ataupun para wali Allah di dunia ini. Maka konsep khalifah dan imamah harus diartikan dalam dua terma yang berbeda agar terjadi suatu pemahaman yang struktural dan juga sistematis terhadap dua konsep bentuk kepemimpinan ini. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Lillahi fisabil haq fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.